Halo sobat-sobat misioner yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya Romo Theo akan mengajak kalian semua untuk merenungkan hati kudus Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang hati, tentu kita teringat akan bentuk dari hati. Hati ini menggambarkan cinta. Kalau orang jatuh cinta mau nembak kekasihnya, ya dia akan mengatakan, "Aku mencintaimu, I love you," gitu ya. Digambarkan dengan hati. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hati itu merujuk pada cinta, pada kasih. Maka kalau kita mengatakan hati kudus Yesus, ya, berarti kita mau menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mencintai. Siapa yang Dia cintai? Ialah kita semua umat manusia. Meskipun kita jatuh dalam dosa, ya, meskipun seringkali kita rapuh akan hidup kita setiap hari yang jauh daripada Tuhan, tetapi Allah akan tetap mengasihi kita. Kita tentu ingat peristiwa ketika Yesus digantung di kayu salib. Yesus mau mengorbankan dirinya demi kita umat manusia, agar semua umat manusia bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga, merasakan kebahagiaan, merasakan cinta yang tulus dari Tuhan. Dan peristiwa di kayu salib itulah ketika Tuhan Yesus digantung, kemudian ada seorang prajurit yang menikam lambung Yesus, dan dari situ keluar air dan darah. Lambang kesucian, kekudusan, tetapi juga ada pengorbanan, ada cinta. Maka disinilah pengorbanan dan cinta, kekudusan dan kesucian ini terus mengalir di dalam perjalanan iman kita semua. Gambaran sungguh-sungguh luar biasa dari Tuhan yang berkorban, mencintai, mengasihi kita, supaya pada akhirnya kita juga tinggal menemukan kasih-Nya di dalam hidup kita. Inilah gambaran dari hati kudus Yesus. Nah, sobat-sobat misioner yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita sakit? Saya yakin kita semua pernah sakit. Dan ketika kita sakit, pasti ada orang tua atau orang di sekitar kita yang memikirkan kita. Bahkan kadang harus mencarikan obat, mencarikan makan, ya, membawa kita ke rumah sakit, memikirkan bagaimana supaya kita bisa sehat kembali, supaya sembuh dari sakit kita. Nah, di saat-saat inilah seringkali yang kita lihat hanya sakitnya, tetapi kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita, orang tua kita mungkin, teman-teman kita, keluarga kita, yang repot memikirkan, yang berkorban mencari sana-sini supaya kita dapat sembuh. Di sini kita bisa melihat bahwa di tengah rasa sakit yang kita alami, selalu ada pengorbanan. Mengapa orang-orang ini mau untuk ambil repot mengurusi kita? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi kita. Mereka tidak memikirkan lagi, tidak hitung-hitungan lagi. Yang mereka pikirkan bahwa kita bisa segera sembuh dari sakit kita. Inilah sobat-sobat misioner, gambaran bagaimana Allah juga mengasihi kita. Kalau orang-orang di sekitar kita, orang tua, teman, keluarga kita, bisa menunjukkan bagaimana mereka mengasihi kita. Apalagi Allah, Sang Maha Cinta. Dialah cinta sejati yang sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita. Maka kalau kita ingin sungguh-sungguh merefleksikan tentang hati kudus Yesus, kita dipanggil untuk juga mengasihi di dalam perjalanan iman kita sebagai sobat-sobat misioner. Maka Romo mengajak sobat-sobat misioner untuk merenungkan 3 kata ini. Yang pertama adalah lihat, yang kedua adalah peduli, dan yang ketiga bagikan. Lihat, peduli, bagikan. Lihat, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Lihat dengan mata orang-orang yang mungkin membutuhkan uluran tanganmu, orang-orang yang membutuhkan bantuanmu. Maka lihat, yang pertama, tidak hanya melihat dengan mata saja, tetapi juga lihatlah
dengan hatimu. Ketika kita bisa melihat dengan hati, kita akan sungguh tergerak oleh belas kasihan. Cinta yang sungguh sudah ditanamkan di dalam hati kita, bisa kita wujudkan. Karena kita melihat di sekitar kita ada orang yang membutuhkan. Maka kita datang, kita menolong, kita membantu. Kalau engkau punya teman yang sendirian, datang. Ya. Yang kedua, ialah peduli. Tidak cukup hanya melihat, gitu, tetapi juga kita dipanggil untuk datang, untuk peduli, menolong, mewujudkan cinta kasih kita secara nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kau punya teman yang sedang bersedih, ya, hiburlah dia. Punya teman yang sering dibully mungkin, ya, datanglah, ya, temani dia, kuatkan dia, dan tegur teman-temanmu yang mungkin membuli dia. Lalu yang ketiga, bagikan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kasih di dalam hati kita. Maka kasih tidak hanya berhenti untuk diri kita sendiri, tetapi juga harus kita bagikan bagi banyak orang. Ketika kita sudah mengasihi sesama kita, menunjukkan kasih itu dalam tindakan nyata dalam hidup kita, maka itu akan juga mendorong banyak orang untuk juga mau berbuat kasih bagi sesama. Maka sebagai sobat-sobat misioner, tidak cukup kita hanya berbicara tentang Tuhan Yesus yang begini, yang begitu, tidak. Tetapi kita sungguh dipanggil untuk menunjukkan bahwa kita sungguh dikasihi Allah di dalam perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Karena menjadi seorang misionaris, tidak hanya berbicara siapakah Yesus, tetapi bagaimana Tuhan Yesus juga kita tampakkan di dalam perjalanan hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kasih Tuhan dalam perjalanan iman kita. Maka lihat, peduli, dan bagikan. 3 kata yang harus kita ingat dalam hidup kita agar sungguh kasih Tuhan senantiasa nampak dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Maka sobat-sobat misioner yang dikasihi Tuhan, hati kudus Yesus mengajak kita bersama untuk juga punya hati seperti Tuhan Yesus. Lihatlah, pedulilah, dan bagikanlah kasih itu bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Salam misioner. Tuhan memberkati.